Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali saya bisa berada di tengah saudara dan saya senang bisa menyapa Anda di channel YouTube ini. Dan oleh sebab itu di hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang singkat di hari ini yaitu jebakan yang buat kamu kehilangan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Maria dan Marta ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Menarik sekali akan nats yang baru saja kita baca ini, bagaimana ada dua sosok wanita yang bernama Marta dan yang kedua Maria. Anda ketahui di mana Marta ini dia sangat sibuk melayani Yesus. Sedangkan Maria, dia justru duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Yang menarik saudara, di dalam peristiwa ini, Marta begitu sangat kesal dan ia benar-benar ingin Yesus supaya menegur Maria agar ia membantu dirinya yang tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Saudara, kalau kita membaca akan perikop ini, maka Anda akan jumpai bagaimana Marta ini adalah pribadi yang terlalu sibuk. Marta adalah gambaran orang yang terlalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan di mana ia selalu saja tidak ada waktu untuk ada dekat di kaki Tuhan. Saudara, seringkali kita tanpa sadar di dalam kehidupan ini, kita tak ubahnya seperti Marta, yaitu kita seringkali sibuk, kita seringkali terlalu banyak melakukan kesibukan-kesibukan dan tanpa sadar ini ternyata merupakan sebuah jebakan yang membuat Anda kehilangan akan segala sesuatu yang berharga. Kita lihat Marta, bagaimana ia terlalu sibuk melayani sehingga dia tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang terlalu sibuk mengejar materi, sibuk mengejar harta benda, bekerja siang dan malam tanpa mengenal waktu, sehingga kita lupa untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan hari Minggu pun kita juga sibuk bekerja, sehingga kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, hati-hati. Kesibukan adalah sesuatu yang bisa menjadi sebuah jebakan yang membuat Anda kehilangan persekutuanmu dengan Tuhan. Anda akan kehilangan bagaimana nikmatnya kehadirat Allah yang dahulu pernah Anda nikmati, tetapi hari-hari ini Anda mengalami kekeringan rohani. Anda mengalami keadaan yang gersang, rohanimu gersang karena Anda tidak punya waktu untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, ada juga orang-orang yang terlalu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk keluarga. Dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hobinya,
sibuk dengan handphonenya, sehingga dia tidak punya quality time dengan orang-orang yang ada di keluarganya. Sehingga tanpa sadar Anda tidak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakmu. Anda sibuk mengejar segala sesuatu, tapi Anda lupa untuk memiliki apa yang namanya relationship dengan keluarga Anda. Dan itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh istrimu, oleh anak-anakmu. Itu sangat diperlukan oleh keluargamu. Sehingga Anda tidak punya waktu bagi mereka. Tanpa sadar, kebahagiaan yang dahulu pernah terjalin, rupanya hari-hari ini rumah tanggamu merasa rumah tangga ini sudah tidak seperti dahulu lagi. Tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah pertengkaran dan kekacauan. Karena tanpa sadar Anda terlalu egosentris. Karena Anda hanya menyibukkan diri untuk kepentingan dirimu sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarga Anda. Anda kehilangan sebuah momen yang sangat membahagiakan. Anda kehilangan sebuah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga Anda, yaitu kebersamaan bersama keluarga. Mari jangan lupa hari ini, ingat, jangan terlalu sibuk sehingga Anda lupa membagi waktu dengan keluarga. Yang ketiga, ada pula orang yang terlalu sibuk sehingga ia lupa membangun keintiman dengan orang-orang yang ia cintai. Sehingga ia tidak ada waktu lagi dengan pacarnya, ia tidak ada waktu lagi dengan kekasihnya. Sehingga ia terlalu sibuk dengan segala aktivitasnya, sehingga kekasihnya tidak merasakan bagaimana ia dihargai, bagaimana ia dicintai. Sehingga hubungan itu menjadi retak, hubungan itu makin jauh, dan Anda akan kehilangan orang yang terbaik yang selama ini Anda cintai dan Anda sayangi. Hati-hati saudara. Ada banyak orang yang seringkali tidak pernah berpikir bahwa aktivitas itu memang tidak bisa dipungkiri. Kita memang selagi ada waktu di mana kita hidup, kita pasti akan melakukan aktivitas. Tetapi pertanyaannya, apakah aktivitas itu benar-benar efektif sehingga kita bisa membagi waktu untuk Tuhan, membagi waktu untuk keluarga, membagi waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Saudara, kalau Anda belajar bagaimana traffic light, ada saatnya kita harus berhenti dan ada saatnya kita harus berjalan. Ini memberi sebuah pelajaran dan sebuah nilai yang penting untuk kita. Harus benar-benar hari ini kita perlu bertobat, yaitu hidup ada kalanya kita harus ada waktunya istirahat. Jangan bekerja dan sibuk terus, tapi kita harus ada waktu untuk rehat, dan kita harus ada waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang yang Anda cintai. Dan saya percaya ketika Anda bisa mengelola waktu dan Anda bisa memiliki waktu yang sangat intim dengan orang-orang yang Anda cintai, dengan keluarga Anda, dengan Tuhanmu yang kau kasihi, maka Anda akan jauh lebih melihat hidupmu itu benar-benar berharga dan hidupmu benar-benar bernilai, dan engkau akan berbahagia. Kiranya renungan Imam berkati kita. Puji Tuhan. Shalom.